Bab 385. Sebenarnya aku juga penggemarmu. Baguslah jika kalian bisa mengerti, haha. Roland Chen merasa canggung. Gita merasa malu di sela-sela. Menurut apa yang telah dia pelajari, Gracelyn tampaknya tidak seperti ini. Pengalaman itu membuat orang berpikir bahwa Gracelyn seharusnya menjadi gadis yang sangat tenang. Tapi tidak berharap karakternya terbalik, tapi sepertinya mudah bergaul. Hei, apakah ini karya terbarumu? Gracelyn tiba-tiba melihat gambar konsep yang baru digambar oleh Audrey Han di atas meja dan bertanya. Audrey Han melangkah maju dan mengangguk untuk menjelaskan padanya. Ya, ini adalah gambar setengah draft yang saya gambar, masih belum ada versi final. Apakah sudah ada yang memesannya? Gracelyn mengambilnya dan melihatnya dengan cermat, lalu bertanya. Audrey Han terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, belum. Kalau begitu, bisakah aku membuat reservasi? Gracelyn tersenyum dan menatap Audrey Han dengan penuh harap, aku suka desain ini saat melihatnya. Bisakah Audrey? Audrey Han berkedip, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, tapi apakah menurutmu pekerjaan ini cocok untukmu? Tidak apa-apa Audrey, tahukah kamu bahwa aku adalah penggemarmu? Aku suka setiap pakaian yang kamu buat, dan aku lebih menyukai yang ini hari ini. Dia sangat bersemangat, Audrey Han terlalu malu untuk menolaknya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak ada masalah sama sekali. Roland, keluarkan depositnya dengan cepat. Roland Chen menatapnya dengan sedikit heran, begitu cepat. Dia pikir Gracelyn akan sangat pilih-pilih. Lagi pula, dia selalu lebih terjerat saat memilih pakaian, jadi hari ini melamarnya secara khusus untuknya 15 menit. Tapi tidak disangka itu selesai dalam 5 menit. Untuk pertama kalinya, Roland Chen merasa bahwa Gracelyn adalah orang yang biasa saja. Namun, dia juga melihat karya Audrey Han sebelumnya, dan mereka terlihat sangat bagus, dan setiap bagian dikenakan pada orang yang tepat. Tapi, Audrey Han berbicara, dan kemudian melanjutkan setelah beberapa saat, konsep desain asli untuk ini adalah perjamuan keluarga. Saya mendengar bahwa Nona Lin akan menghadiri konferensi pers. Saya khawatir yang ini adalah tidak terlalu cocok untuk acara itu, jika Anda mau. Saya dapat merancang satu lagi yang cocok untuk konferensi pers untuk Anda. Mendengar, mata Gracelyn melebar karena terkejut, benarkah? Bagus sekali. Aku khawatir tidak punya pakaian untuk dipakai ke pesta, sekarang kamu sudah mengatakannya dan aku punya pakaian. Audrey Han. Bukankah orang ini benar-benar malaikat yang dikirim dari surga untuk menyelamatkannya? Ketika dia pertama kali memulai perusahaan sudah ada orang yang mendukungnya. Audrey Han mengangkat alisnya, dan tiba-tiba melengkungkan bibirnya dan berkata, begini Nona Lin. Anda tahu bahwa saya telah mendirikan sebuah perusahaan sekarang. Saya secara pribadi akan merancang dan menyelesaikan kostum ini untuk perjamuan keluarga dan saya akan membiarkan tim saya untuk merancang pakaian Anda saat konferensi pers sampai Anda merasa puas. Dan desain pribadi saya dianggap sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi pelanggan pertama perusahaan kami. Bagaimana menurut Anda? Boleh. Gracelyn benar-benar lebih mudah diajak berbicara daripada yang dia kira. Gita tercengang ketika dia mendengarkan. Kamu begitu hebat, timmu pasti juga hebat, aku percaya pada kamu. Roland, cepat keluarkan kontraknya. Roland Chen mengangguk, dan mengeluarkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Nona Audrey, ini kontraknya, Anda bisa melihatnya. Kita dengan cepat melangkah maju untuk menerima kontrak, dan melihatnya di samping. Setelah Gracelyn meletakkan desainnya, dia berbalik di dalam ruangan lagi, dan kemudian melompat ke depan Audrey Han, dan berkata dengan ekspresi malu-malu, Audrey, sebenarnya. Dia ragu-ragu untuk berbicara, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Audrey Han agak aneh, Sebenarnya, aku adalah penggemarmu. Pada akhirnya,
Gracelyn menahan perasaan malunya dan mengatakannya. Gita menatap kontrak itu dengan heran. Jadi, bisakah kamu menandatangani nama untukku? Seseorang dengan malu-malu mengeluarkan buku kecil di sakunya dan mengirimkannya ke Audrey Han. Gita terhuyung dan hampir jatuh ke depan. Roland Chen terbatuk sedikit dan memalingkan wajahnya dengan canggung, pura-pura tidak melihat adegan ini. Jika penggemar Gracelyn tahu bahwa dewi mereka sebenarnya meminta tanda tangan pada gadis lain, maka penggemar akan berpikir bahwa dunia ini akan menjadi tidak nyata. Tapi dunia ini sangat tidak nyata. Gracelyn sangat menyukai karya Audrey Han sejak dia melihat karya Audrey Han. Kali ini dia mendengar bahwa perancangnya adalah dia secara khusus meraih Roland Chen dan memintanya untuk meluangkan waktu. Dia ingin melihat idolanya. Audrey Han melihat buku kecil yang muncul di depannya, dan merasa tercengang. Tanpa diduga, Grace sebenarnya memiliki banyak penggemar di Tiongkok, dan masih menjadi dewi kelas berat tingkat nasional. Untuk sesaat, dia sedikit tercengang, tetapi dia masih mengambil buku catatan itu dan tersenyum. Ini sangat bagus. Gracelyn memujinya seperti seorang penggemar. Audrey Han, terima kasih. Dia tersenyum dan mengeluarkan pena untuk menandatangani namanya di buku catatan, lalu menyerahkan pena dan buku catatan itu ke depan. Saya juga penggemar Anda, bisakah Anda juga menandatangani nama untuk saya? Tiba-tiba, Gracelyn tersanjung, dia menutup mulutnya dan berseru, kamu penggemarku. Benarkah? Ya Tuhan. Apakah aku tidak salah mendengar? Lalu kamu sudah melihat karyaku yang mana? Gita terdiam. Audrey Han mana memiliki idola? Dia sendirian saat dia di luar negeri dan sekarang berani mengatakan bahwa dia adalah penggemar Gracelyn, dan dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Drama kostum pertamamu, aku pernah melihat Long Song. Wow, itu adalah karya debutku. Aku tidak menyangka kamu pernah melihatnya sebelumnya, dan itu juga karya favoritku, kata Gracelyn dengan semangat begitu dia mendengar bahwa Audrey Han adalah penggemarnya. Dia menarik Audrey Han dan mengatakan banyak hal di satu sisi. Dan mengambil keuntungan dari waktu mereka, Gita dan Roland Chen telah menandatangani kontrak, dan Roland Chen juga telah membayar deposit. 10 menit berlalu begitu saja. Sayang, ayo. Waktunya kembali. Roland Chen mengingatkan dengan suara rendah. Aku bilang ya. Gracelyn masih berbicara dengan Audrey Han tanpa henti. Wajah Audrey Han terus tersenyum, seolah sedang membujuk seorang anak kecil. Grace. Roland Chen masih meremas senyum di wajahnya, dan berteriak dengan enggan. Gracelyn terus mengabaikannya, masih berbicara dengan Audrey Han. Roland Chen tidak tahan pada akhirnya, dan langsung maju dan berteriak, Gracelyn, apakah kamu masih ingin pergi syuting tidak? Mau dimarahi ya? Raungan ini mengejutkan 3 wanita di kantor. Gita terkejut dan menutupi hatinya, sementara Audrey Han sedikit ketakutan. Suara itu datang terlalu tiba-tiba. Wajah Gracelyn memucat karena ketakutan, dan butuh waktu lama untuk tertawa. Roland, kamu terlalu berlebihan. Kamu sudah menakuti Audrey, tahukah kamu? Bersambung.